Ini ada di pesantrennya Kiai Imjas ya, Ma, ya? Di Bima 1, Bima 2. Ini ada cerita bagus nih tentang suami error. Gimana, Kiai? Iya, kalau saya dulu karena totalitas ya berserah sama Allah. Dan kalau ada apa-apa saya udah total serahkan. Saya sering kalau sama istri sering berantem awal-awal itu. Kenapa berantemnya? Karena kalau istri kan pakainya harus rasional. Nah, saya sering nggak rasional. Kalau memang sesuatu yang memang harus gitu, saya nggak menunggu hitungan gitu. Misalkan saya mau pulang ke Cirebon dari Bogor, nggak punya duit, mau mudik gitu sama anak, udah bawa aja. Ya. Terus kata istri, punya uang nggak? Enggak, udah jalan aja. Terus jalan. Dia pikir ongkos mah punya gitu kan? Iya, ternyata nggak ada. Ternyata sampai di mobil itu saya ngobrol sama supir gitu, ngobrol-ngobrol, saya nggak punya ongkos, turun aja. Dia nggak tahu di belakang kan gitu. Sampai di stasiun mau pulang itu duduk aja. Dia nanya. Nggak beli tiket. Dia pikir kapan nanti santai aja. Allahu Akbar. Saya udah berserah aja. Allahu Akbar. Terus ada yang datang tuh, ya teman. Ada teman nih. Jadi cuman duduk. Tapi udah di terminal ya. Iya, saya sampai ini lama banget kan, 1 jam, bawa anak. Udah, saya udah bersih sama Allah, pasti Allah kasih jalannya. Masa nggak iya ya. Saya kok nggak beli tiket, udah datang dari tadi, Pak. Beli tiket nanti. Kok belum beli tiket? Itu di Ada teman datang beliin. Masya Allah. Gue mau infak nih. Tiketnya mau kemana? Ke Cirebon, dibeliin tiketnya. Allah. Sekalian ke Cirebon dibeliin. Sampai Cirebon kan kita nggak punya duit. Turun tuh diam aja. Allahumma sholli wa Stasiun. sallim wa Terus barik ala kakak sayyidina saya tuh datang, ada kakak ipar. Kakak ipar lah kok ada di sini. Iya, mau pulang. Pulang ya diantar. Dulu kan saya bilang dari Bogor nggak punya duit nyampe ke rumah. Gitu, ya. Saya sering kalau dulu habis ceramah, nih, dulu kan ceramah kegiatan saya di Jakarta. Habis ceramah, kemudian kalau habis ceramah kan ada yang ngobrol-ngobrol tuh. Ada yang bilang istri saya mau melahirkan gini. Nah, saya kan diajarkan kalau memang kebutuhan orang itu ada pada kita, maka kita harus keluarkan gitu. Saya keluarin semua tuh amplop ceramah tuh. Belum dilihat, semua dikeluarin tuh. Udah keluarin, pulanglah ke rumah, cerita, mah gini, marah dia kan. Nggak dibagi 2 gitu kan? Berharap Iya sama ya. kali di Jakarta itu kan ya ceramah gitu Iya, kan iya, ya. iya. Manusiawi lah kita nunggu gitu ya, mau beli susu anak, mau beli apa. Ini Jumat nih bagian apa gajian kan gitu lah dikasih. Nungguin udah habis beras, habis susu kan. Pas udah pulang udah seneng, Pak. Mana Pak? Gitu udah langsung nanya aja. Udah langsung nanya. Sama. Bawa nggak? Enggak. Taunya tuh diajak duduk sini, Mas, sini. Mana Pak? Udah habis susu Balki saya bilang. Sini duduk. Kenapa? Tadi tuh katanya habis selesai ngaji. Ada yang melahirkan. Udah yang lain tuh udah pada apa? Udah pada bubar. Ini bukan jemaah tapi nggak tahu. Allah. Datang, nyamperin, ngasih tahu bahwa isinya gini ya. Ya udah, Papa kasih. Saya di GTA dulu kan. Di gila tuh kenapa? Ada aja jalannya Saya ya. belum nengok kamu waktu ngelahirin. Allah. Kayak gitu. Mau sama teman-teman mau ke situ minta alamatnya. Ya udah dikasih alamatnya. Datang tuh teman-teman bawa Indomaret pan ya. Waduh, isinya macam-macam. Iya, ada Indomie, ada sarden, Termasuk susu. ada susu. Wah, benar. Tuh katanya gitu. Jadi saya tuh mulai Iya, sedikit-sedikit. Ini Kiai mah dari awal nih. Dari awal. Dari awal udah begitu. Iya, terus ini dulu apalagi yang bikin deg-degan banget kan dulu punya konsultan pendidikan yang berangkatin anak ke Mesir itu kan. Nah itu kan pegawai itu semua udah siap kan, udah segala rupa, udah mau pada berangkat, orang tua udah pada ngiring-ngiring. Taunya pas udah mau masuk, ini pegawai suami saya tuh lupa bawa paspor. Innalillahi wa inna ilaihi. Kantor di Depok coba mau berangkat lagi sejam kan 2 jam lagi. 2 jam. 2 jam lagi nggak mungkin kan, balik lagi. Iya. Ini orang tua pasti nggak mau tahu. Iya benar. Ini tiket pasti. Iya, hangus. benar. Di sana udah mau ujian ya anak-anak. Ketinggalan, udah pasti. Allah, stres itu. Nggak bisa pakai akal. Ini langsung hilang HP dimatiin semua gitu ya. Baca dalail lah ya. Baca dalail aja, baca dalail. Baca dalail. Jadi kita matiin HP semuanya, nggak boleh nerima HP. Kita berserah sama Allah. Di mobil tuh dari mulai Jakarta
sampai ke Depok, balik lagi udah nggak mikirin apa, udah pokoknya baca dalail, ambil paspor, terserah serahin sama Gusti Allah. Nyampe di sana tuh di-delay pesawatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Selamat itu. Delay itu padahal mah nggak pernah delay katanya Nggak pernah ya delay pesawat. itu. Keren. Pesawat Emirat itu. Itu Keren. kerugiannya itu. Itu hampir 1 M saya kalau rugi. Allah, ya kalau Kalau rugi duit mungkin nggak apa-apa, tapi ini kan Iya. kemarahan orang ya. 100 orang di kan. sana juga. 100 orang. Itu banyak kejadian kayak gitu banyak. Sallu ala Nabi. Nah, dulu saya sering berantem sama istri karena saya kan kalau uang yang ada, kalau ada Lewat terus ya, nggak boleh punya kantong ya. nggak di kantong. Karena kalau ada yang masuk keluar. Apa namanya? Udah kebal nggak pernah Udah, mikirin. alhamdulillah Iya, iya, gitu, udah. sedikit-sedikit sering Iya, pengalaman iya. spiritual gitu kan. Sering Istri, kayak gitu. istri saya sih alhamdulillah. Nggak pernah nanya dia. Langsung periksa. Langsung meriksa. Iya. Ini Jadi alam. memang saya kalau udah dalam posisi sangat terdesak, kesulitan, saya totalitas berserah aja. Allah. Udah terserah. Nggak pernah. Oh ini Gimana yang saya gitu. harus Kita belajar. usaha udah maksimal nih. Kita harus belajar ini. Usaha maksimal oke kita lakukan. Tapi kalau udah nggak ada cara lain, ya kita sama siapa lagi yang menentukan Gusti Allah? Udah pakai Iya. akal kan udah nggak mungkin. Walaupun mungkin itu kesalahan kita kayak. Iya. Walaupun Iya, emang. walaupun dosa Sepele kita, doang gitu. maksiat Iya. kita, keterlaluan, Keterlaluan. tetap ditolong ya. Iya. Saya beberapa kali habis ceramah itu ada ya di lalahnya tuh orang butuh tuh datang gitu. Kayaknya muka saya muka tukang orang mau minta bantuan tuh. Tetangga gitu, mertuanya tetangga. Iya, mertua tetangga Iya, iya, dikasihin. iya, iya. Ini kan Mau ribut. pulang, nggak punya ongkos. Nggak ongkos. Di lalahnya tuh baru agak berantem dikit tuh ditelepon suruh gantiin apa Abdul Karim siapa? Yang sekarang jadi komisaris Adi Warman. Adi Warman Karim, kan ceramah di Gereja Tugu Asri tuh. Ah, Di lalahnya Depok. beliau nggak dateng kan? Gantiin. Akhirnya gantiin. Jadi, Pulang-pulang, tuh. amplopnya lebih gede. Oh, menang ya. Baru dia percaya, tenang aja saya bilang, kita itu kalau ngebantu orang Allahumma pasti Allah lipat gandakan gitu. Cuma memang saya total sampai sekarang pun kalau ini ya udah. Iya sih, iya sih. Nggak pernah. Iya benar. Saya juga jadi nggak pernah dikasih tahu. Kadang temennya yang bilang, alhamdulillah teh kemarin saya tuh gini. Oh, nggak pernah bilang gitu. Kalau bilang kalau istri kan ini dulu. Iya. Ribut dulu. Enggak gini. Diskusi. Oh, ini oh banyak juga ya. Saya ingat nih tahun pertama usaha ya. Dapat untung gitu ya. Dapat untung. Itu kan tahun pertama perjuangan. Iya, sesuatu lah. Iya. Nungguin kan. Allah. Udah tinggal udah dapat untungan saya nggak ngomong sama istri, ngomong sama ibu ayah sama ibu ayah dulu. Ibu ayah tuh sama ibu ayah udah umroh gitu. Jadi uangnya tuh keuntungannya semua mau gitu ya. Buru-buru. Jadi duit untung pertama disedekain dalam bentuk umroh buat mertua. Orang tua. Iya. Kirain disisain. Jadi kayak ini sisain ya buat sewa kantor gitu. Ternyata sama sekali. Sallu ala Nabi. Karena memang Itu belum ada pesantren yang ya? bagus. Belum dulu waktu Masih di pertama. Jakarta, Iya, masih di iya, Jakarta. Pertama baru usaha tuh kan. Baru usaha, bersusah payah tahun pertama harusnya keuntungannya itu udah kebayang gitu. Itu buat ngumrohin orang tua. Yang ngumrohinnya memang yang VIP, yang bagus, yang apa. Jadi Dari kirain saya dulu mah, emang seleranya udah VIP terus. Pantas pesantren Bima nih VIP. dalam masa perjuangan juga seleranya udah kayak gitu. Masa perjuangan pun udah VIP ya. Orang tuanya dikasih yang terbaik. Oh, mah kalau lagi susah mesti belagu mah. Saya gitu tahun kedua kemana ke Malaysia berangkatin orang tua mertua. Gitu. Ya kalau dia nanya tenang aja. Saya selalu bilang begini, kita itu umurnya masih panjang. Insya Allah katanya kalau secara zahir Allah, gitu. iya betul Kalau betul. orang tua kita nggak tahu Iya, kapan. iya, Kita iya, khawatir, kita nunggu sukses nggak punya kesempatan untuk berbuat baik nanti nyesel. Yang penting sekarang mau pada orang tua kita aja berbakti dulu, selalu orang gampang kita segitu didikannya. Tapi lama-lama ya alhamdulillah ngerti dengan prinsip-prinsip saya. Jadi itu. di Jakarta masih berjuang. Itu kalau orang tuanya keperluan untuk ke rumah sakit apa? Duit ke sana. Iya. Kata saya itu kan dia kan bungsu ada masih suka berontak gitu. Kenapa sih gitu kita yang baru ini Bener sih. udah mah gitu. Bener. Sampai pernah mau Ngecas di banget apa nih. namanya? Buat saya, buat papa aja ngecas ya. Mau di Buat kita ngecas. operasi itu kan katanya kita yang nganterin ke Bandung itu harus waktu itu harus ada 80 juta ya. Waktu itu kita kan masih masa perjuangan. Iya. Gimana?
kalau Minya sih udah ada tua, nggak usah, udah biarin, pokoknya harus diiniin gitu. Saya bilang, "Bah, Bung, dari mana?" Saya bilang lah sama kakak patungan, saya bilang gitu kan. Udah mah katanya. Akhirnya saya pengen punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Ambil aja dulu. Ambil dulu, karena Walaupun waktu duit nggak ada. kesempatannya kan kapan lagi gitu, kapan lagi kalau kita Iya, benar, anak. Jadi benar. saya tuh prinsip gini, kayak Benar. misalkan saya nih, saya sering ngajarin istri saya, kita punya anak, punya orang tua yang jelas-jelas berjasa totalitas buat kita tuh orang tua. Iya benar. Nah sekarang yang kejadian tuh terbalik, orang jungkir balik buat anak bisa ngeluarin apa saja, tapi kok kalau buat orang tua hitungan gitu. Allahumma sholli wa Padahal sallim kan wa barik belum alaihi jelas wasallam. orang anak ini bisa jadi anak tuh jadi anak durhaka kan belum tentu kan. Allah. Nah, orang tua sudah jelas buat kita, makanya saya bilang saya orientasinya dibalik. Orang tua nomor utama, Ya, baru dari ke dulu, anak dari dulu. Saya itu suka iri. Jadi kalau anak saya nggak apa-apa, nggak usah, tenang ini ke orang tua dulu, karena orang tua sudah jelas jasanya buat kita dan kita wajib berbakti. Kalau ke anak kan belum jelas gitu dan kebutuhannya Dan masih panjang masih juga. panjang, masih panjang. Saya Tapi kadang- punya totalitas kepasrahan itu emang prosesnya Ya. juga panjang Ya. kali ya. Ya, anak-anak saya di SD negeri semua, di mana waktu itu di perumahan tetangga-tetangga maksudnya SDIT yang mahal-mahal. Anak saya SD negeri pakai sepeda gitu ya. Karena dulu orang tua ya. Iya, Iya, karena ngedulin ke orang tua gitu. saya orientasinya Iya, begitu. iya. Dan saya ngedidik ke anak saya juga begitu. Kamu pertama kali kalau nanti sukses ke orang tua dulu, bukan ke kamu dulu. Wah. Sekarang kan saya mau berani kalau ke anak itu berapa ratus juta pun berani, Iya, iya. kan mau apa? Tapi coba berani nggak ke orang tuanya? Masih hitungan kan? Iya benar. Ada Masukin apa kuliah ke apa namanya anaknya bisa 200 juta 300 juta, tapi ketika orang tuanya sakit ribut patungan kan. Gitu kan Iya. tradisi sekarang begitu, kok aneh Iya, gitu. iya, iya, Mestinya iya. kita bakti yang utama kan ke orang tua gitu. Allah. Itu yang saya sering sampaikan ke istri, mah diubah mindsetnya orang tua. Jadi kita bagaimana kita pengen merubah anak kita, ya kita ngasih contoh. Allah. Kalau kita memperlakukan anak saya berlebihan, Kita gimana ngajar ke anak ya? iya, Kita ngajarin dia nggak nyontoh gitu, kasih contoh gitu repot. anak nggak bisa nyontoh juga. Iya, dia orang nggak bisa nyontoh. Jadi saya juga emang lihat sama orang tua tuh luar biasa gitu, luar biasa. Kita namanya baru-baru ya, suka ada gimana apa gini-gini, nggak ngedengerin saya. Enggak, tapi kalau misalkan bertua perempuan gini-gini juga, oh iya, ya di tengah aja, di tengah gitu. Ada gentreng-gentreng tuh duluin, Jaga orang tua. duluin orang tua. Kalau Selalu. mantu sama mertua kan biasa ada anu ya. Nah, saya jaga tetap orang tua. Tetap Gitu. waktu sakit apa juga kan, mah ya kapan lagi kita, iya saya bilang Iyanya iya, ada iya. Iyanya iya pasrah ya. apa umroh apa selalu ngasih edukasi ke saya untuk bakti, tapi saya lihat suami saya juga ke mama saya sama. Gitu. Saya perlakuan mertua sama orang tua sama. Nggak beda. Sayangnya gitu. Padahal emang saya lihat mama saya juga kan namanya orang tua agak gimana tapi sabar gitu. Allah. Kalau misalkan kemana kesini iya mah nggak pernah gimana gimana. Orang tua juga saya ngelihat gitu. Keren memang. ya. Nggak apa, saya juga mungkin lihat barokahnya itu emang kayaknya ke orang tua, karena ke orang tua dari zaman nggak punya juga Jadi saya misalkan jalan-jalan juga itu. Mau jalan-jalan harus mertua sama orang tua bareng, berempat. Iya. Padahal Ke kitanya Malaysia. belum. Padahal kita Iya. belum. Jadi orang tua saya nih sama mertua nih saya kasih jalan-jalan nih Singapura ke Malaysia yang VIP. Sampai semua. makan di Twin Tower di Di atas. atas yang itu Kita udah sendiri kasih. belum ya. Ini belum pernah sampai sekarang gitu. Jadi saya bilang udah biarin kita udah gampang. Iya benar. Gitu. Ini belum umroh. Jadi tua orang dulu. tua berkali-kali, setelah berkali-kali baru Baru. kita berangkat bawa orang tua. Saya sama ibu gitu baru. Jadi tenang aja deh, kita mau sepanjang karena saya yakin banget gitu Allah tuh pasti Sallallahu. orang sare lah gitu. Oh. Orang tua dua-duanya Udah nggak ada udah sare. nggak ada, jadi Jadi udah rasa bener plong dulu, tuh. bener ada nyesel gitu. Itu harapan kita generasi. Ketika orang tua nggak ada nggak nyesel ya, karena udah servis betul ya. Ya, terakhir itu mama Masya ya. Allah nih tuh Mak Kiai, Masya Covid Allah. tuh. Jadi mamah juga terakhir saya nggak bisa nganter, udah mamahnya aja berangkat gitu. Pokoknya Kalau pokoknya kapanpun orang tua minta umroh saya pasti oke. Nggak bakalan nggak oke. nggak mau gitu. juga didorong, ayo mah kapan lagi mah, kami Iya, juga iya. kami mah
kapan lagi Mi, ayo Mi, kapan Paksa lagi?" gitu. Dipaksa padahal nggak mau gitu, merasa udah tua udah sih. Kalau saya Nggak, meninggal pun dipaksa. di sana kan nggak apa-apa. Gitu istilahnya. Meninggal di sana daripada meninggal di sini. Gitu. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah Nyaman. sehat sampai di sana sehat. Dan kita baru sadar gitu, ternyata kita nggak sanggup ngikutin orang tua. Sallu ala nabi. Jadi contoh kayak ibu saya nih jam 2 udah bangun. Udah bangun, Sholat, nungguin, mau bangunin anak, kasihan pada tidur. Orang tua kan pengen Tidurnya sedikit kan? sedikit. Pengennya ke Masjidil Haram terus kan? Kitanya tuh Benar. Insya Allah. Pengennya Benar. ibadah terus kan? Benar. Jadi kita ngedorong. Kita udah ini dia mah pengennya terus di situ, terus kita Nggak mau memang pulang. nggak mau pulang. Jadi emang saya bilang kita sama orang tua tuh nggak ada apa-apanya Iya, ibadahnya luar benar, biasa. benar, Dia baca benar, Quran benar, benar. jam-jam kuat. Kita baru sejam aja udah pengen pulang lagi ke hotel pengen istirahat. Iya benar. Benar. Benar banget. berangkat subuh pengen pulangnya malam, di situ kita balik ya. Ternyata berat yang ngadepin kita apa kan nggak ibadah, cuma dampingin orang tua ibadah aja berat. Iya. Kita tuh belum ada apa-apanya sama Iya ibadah benar orang benar tua benar ini. benar. Kenapa demikian? Mungkin orang tua sudah ingatnya udah kematian kan, udah. Allahumma shalli wa Lagi. sallim. Kita ini terlalu banyak mikirin dunia. Allah. Ingatnya sama kasur kan. Masya Allah. Udah nyampe di haram udah rada enak dikit. Kayaknya enak nih goler di. Iya benar. Makasih nih Kiai, Masya Allah nih. Barokah ini. Kita kecas ini. Masih ada orang tua. Saya masih ada ibu. Alhamdulillah, masih ada jimat lah. Sisa nih. Sisa alhamdulillah. Bisa, iya. Allah Akbar. Dan barokah nih. Insya Allah. Ayo teman-teman nih. Mah suruh. Ya, Bina Samula di mana mah? Di Cirebon. Cirebon. Cisaat Bima 1, Bima 2. Googling aja keluar alamatnya. Assalamualaikum.